saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Pemangkasan anggaran menimbulkan banyak kegaduhan. Presiden Prabowo bersikukuh nih kalau pemangkasan anggaran ini semata-mata demi kepentingan rakyat. Tapi pada faktanya banyak juga rakyat yang terkena dampak negatifnya. Dan pertanyaan kritisnya, sebenarnya pemangkasan anggaran ini untuk rakyat yang mana? Jadi untuk rakyat yang mana, Bang Yudi, pertanyaannya? Yes, ya ini benar-benar udah bikin gaduh satu negara ya. Karena dampaknya tuh benar-benar apa? Signifikan banget. Ya, jadi efek dominonya tuh luar biasa. Iya, Teman-teman pasti, Dita juga pasti ada teman-teman yang sekarang udah dirumahkan, betul. terutama yang honorer ya. Iya. Ini belum lagi kalau kita lihat nanti dampak ke pelaku usaha. Dari sekian banyak anggaran yang berarti bahkan teman-teman di beberapa instansi pemerintah itu bilang, ya ini bahkan untuk belanja pegawai aja, ini udah nggak cukup anggarannya gitu ibarat. Ya, apalagi kalau untuk program. Iya. Sedangkan program itu setiap program pemerintah yang mengeluarkan anggaran pemerintah itu berarti ada perputaran ekonomi di situ sebenarnya kan. Ya misalnya bikin seminar kah atau apa gitu ya. Iya. Itu ada perputaran ekonomi di rakyat. Nah ini efek domino nih ke depan ini bakal lebih besar lagi kalau kita lihat ya. Tapi sebenarnya gini Bang Yudi, awal mulanya Presiden Prabowo ini memangkas anggaran ini kan tujuan utamanya sebagai subsidi makan bergizi gratis kan. Tapi Awalnya ya. betul kan? Karena memang awalnya itu tujuan utamanya untuk program itu, untuk mensuplai program makan siang bergizi gratis, sorry. Nah, sebenarnya apakah harus sebanyak itu gitu? Karena pemangkasan anggarannya kan masif banget, hampir semua kementerian. Hanya ada beberapa kementerian aja yang tidak terkena dampaknya kan, tidak terkena pemangkasan anggaran ini. Apakah memang harus sebesar itu? Ya itu makanya kita masih banyak orang yang masih belum ngerti cara berpikirnya Pak Prabowo sekarang. Cuman kalau saya tuh ngelihatnya gini ya, lihat fenomena itu teringat satu artikel ditulis oleh Juan Lins, judulnya The Perils of Presidentialism. Jadi bahaya sistem presidensial, itu ditulis tahun 90-an. Nah di situ Juan Lins bilang ada salah satu bahaya dari presidensialism ini, karakter politik si presiden. Jadi di satu sisi, presiden ini adalah posisinya kepala negara, artinya dia pemimpin seluruh rakyat. Tapi di sisi lain, posisi dia juga aktor politik bagi konstituennya. Iya. Ya. Nah ini paradoks dalam presidensialisme kalau kata Juan Lins, dan ini bahaya. Dan kita bisa lihat sekarang. Sekarang kalau Pak Prabowo bilang ini untuk kepentingan rakyat. Tapi sebenarnya yang terlihat jelas ini rakyat yang bagian dari konstituennya. Iya. Oke, karena ini untuk janji kampanye ya pemilu. Sedangkan rakyat lain yang terdampak gimana nih? Gitu. Yang mungkin ini bukan konstituennya. Nah, bahayanya ini kata Juan Lins, nanti si presiden ini akan menganggap program yang sebenarnya untuk konstituennya sebagai program untuk bangsa secara keseluruhan. Oh, dianggap in general bangsa memang membutuhkan ini. Padahal itu program konstituen. Nah, itu paradoksnya. Nah, dan nanti pada akhirnya kata Juan Lins, orang-orang yang mencoba mengkritisi ini itu akan dianggap tidak berpihak kepada negara, tidak berpihak kepada rakyat. Jadi akan menimbulkan intoleransi dan diskriminasi terhadap oposisi. Nah, ini kata Juan Lins. Jadi ini bahaya, salah satu bahaya presidensialisme, dan saya ngelihatnya ya yang udah dijelaskan sama Juan Lins berpuluh tahun yang lalu, sekarang kita lihat, kita alami fenomenanya gitu. Tapi semoga sih nggak sampai separah itulah ya. Kalau menurut saya sih gini Bang Yud, mungkin memang benar ini untuk, anggaplah ini memang untuk program makan bergizi gratis itu, pemangkasan anggaran ini. Sebenarnya ada bagusnya juga pemangkasan anggaran kalau bisa dilakukan secara efektif. Maksudnya penggunaan anggarannya ini dilakukan secara efektif gitu loh. Ya kan efisiensi yang diharapkan kan. Memang ya kita akui ada banyak program-program yang gak efisien. Ada banyak kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang ini memang hambur-hamburin uang aja gitu. Seminar-seminar yang gak berguna gitu misalnya. Tapi
yang seharusnya di efisienkan itu bukan cuma anggaran, tapi program dan anggaran seharusnya. Kalau sekarang kan cuma anggaran doang nih. Sehingga program yang sebenarnya efektif, efisien pun itu terkena dampak sekarang. Iya, Ya kan? Seharusnya ini program yang benar-benar ini apa sih, jalan-jalan ke luar negeri, pejabat lagi potong. Atau apa lagi yang kira-kira memang ini nggak berguna gitu, atau cuman untuk kepentingan si pejabat misalnya. Nah itu seharusnya efisiensi program dan anggaran, jangan cuma anggaran doang. Akhirnya semua program terkena nih. Jadi harus dikaji seharusnya dari dua ini ya, program dan anggaran yang nggak efektif, yang nggak efisien, itu yang dipangkas, mau dibawa ke makan bergizi gratis ya nggak masalah. Dampaknya kan nggak masif gitu. Sekarang kalau pegawai negeri ya, mereka tuh perjalanan dinas misalnya ada di mana, itu sebenarnya kan duit sampingan ya guys. Ya mereka dari gaji itu banyak PNS kita yang dari gaji nggak cukup, mereka terlilit dengan kredit. Ibaratnya kan, nah ini masukan sampingan nih sebenarnya, dan bukan cuma mereka aja yang dapat manfaat ibaratnya. Ya kan, apa? Ya misalnya mereka bikin kegiatan di kota mana, yang pelaku usaha di kota itu juga bakal dapat manfaatnya gitu ya. Nah itu jadi kalau dipukul rata semua nggak penting, semua nggak perlu, wah ini ngeri kita akhirnya. Ya mungkin pemangkasan anggaran ini tidak 100% buruk lah, enggak lah pasti ya. Cuma pasti, memang bagus ya. Cuma memang harus dibarengi dengan efisiensi program tadi. Kita harus lihat dulu nih, kalau memang programnya bagus dan sekiranya memang bisa meningkatkan kualitas rakyat, apalagi memang yang di daerah-daerah lokal gitu, ya nggak ada masalah. Kayak misalkan kita contohkan saja program yang makan bergizi gratis ini, makan bergizi gratis ini kan, kalau dikaji secara rinci ya, misalkan kita spesialisasikan dulu, oke, makan bergizi gratisnya kita taruh di wilayah-wilayah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar gitu ya. Ya sudah pasti tidak akan sebesar itu anggaran yang dibutuhkan kan. Tidak perlu sampai memangkas, sampai kalau di Kementerian PUPR kalau nggak salah sampai 75% dipangkas tuh anggarannya. Kan nggak perlu sampai sebesar itu kalau memang programnya itu terukur ya. Kalau memang terukur, oke, kita makan bergizi gratis, kita khususkan dulu nih untuk wilayah-wilayah yang tadi yang 3T itu misalkan, atau memang dikasih sasarannya itu benar-benar yang keluarga miskin. Karena kan kalau misalkan dipukul rata semua anak sekolah dapat makan siang bergizi gratis ini, bisa jadi orang tuanya mungkin bisa lebih memberikan dia makan yang lebih bergizi dibandingkan apa yang diberikan oleh pemerintah kan, kalau tidak dikaji secara serinci itu gitu loh. Jadi ada teman saya ngomong gini, dia salah satu pegawai negeri ya. Jadi atasannya nih bilang, ini kita benar-benar nggak ada program sekarang, gitu kan, nggak bisa untuk pegawai aja ini udah defisit. Kalau sampai bulan Agustus katanya masih sampai kayak gini, kita lakukan demo besar-besaran. Ini pejabat yang ngomong gitu, karena terhenti semua kegiatannya gitu. Nah ini kan kayak, aduh. Berarti mematikan roda pemerintahan juga ya? Ya bisa sampai ke situ, bisa jadi gitu. Karena kan yang tadi kalau dari cerita real fact-nya Bang Yudi, berarti kementerian ini, anggaplah instansi ini, entah itu kementerian atau bukan, dia tidak bisa melakukan program, ya akhirnya mati, nggak ngapa-ngapain juga kan, karena dananya nggak ada. Karena jangankan program ya, yang honorernya aja itu udah banyak banget yang dirumahkan sekarang, gitu. Udah banyak banget. Jadi kadang mereka mau koordinasi nih dengan dua pegawai honorer, itu begitu ngechat tiba-tiba saya udah dirumahkan. Nggak dibales lagi ya, gimana dong? Jadi bingung juga sih. Makanya kita ini untuk rakyat yang mana sekarang sebenarnya gitu. Apa rakyat yang konstituen Pak Prabowo aja atau rakyat secara keseluruhan? Kalau untuk rakyat secara keseluruhan berarti seharusnya efek-efek domino ini harus diperhitungkan juga pastinya kan. Nggak cuman ke yang janji kampanye aja gitu. Karena memang nggak sedikit loh pegawai honorer itu. Kalau dihitung di seluruh kementerian ya, bahkan satu kementerian aja banyak banget kan pegawai honorernya. Dan saya nggak kebayang Bang Yud ketika ini semua pegawai honorer dirumahkan, nah terus mereka ngapain gitu? Berarti kan itu meningkatkan angka pengangguran juga. Belum lagi yang pelaku usaha, kalau nanti biasanya mereka dapat order dari kegiatan pemerintah ya. Misalkan catering makanan gitu ya, snack. Tukang bangunan, di toko bangunan ya, gitu kurang lebih lah. Ya jadi nggak kecil ini, makanya sekarang katanya udah mulai dihentikan dulu. Di DPR itu pembahasan tentang
efisiensi anggaran ini. Nah, itu mungkin mudah-mudahan aja sudah mulai menerima ya kritik-kritik dari bawah, masukan-masukan dari masyarakat, dari berbagai akademisi yang memang sudah mulai bersuara sekarang untuk mengkritik pemangkasan anggaran yang dianggap ugal-ugalan ini. Iya. Karena memang dampak dominonya itu terlalu luar biasa dan kok sepertinya yang kerasa duluan dampak negatifnya gitu kepada rakyat. Bukan ya, memang tujuannya baik ya, kita nggak memungkiri, kita sepakat betul kalau misalkan ada pemangkasan anggaran yang disertai dengan efisiensi program. Seperti yang Pak Prabowo pernah bilang juga kan, jalan-jalan ke luar negeri nggak perlu lah. Itu kan ya udah ya, itu bisa dikurangi, otomatis itu diganti misalkan dengan program lain atau dananya bisa disurpluskan ke program-program yang lain. Semoga sih. Ibaratnya gini lah, misalnya kayak dikatakan FGD seminar nggak perlu, jangan dong. Itu penting banget, FGD seminar itu penting banget. Cuma kan tinggal dilihat ini bener nggak sih seminar sama ininya tuh, kan biasanya karena paradigmanya selama ini kan pokoknya anggaran terserap dari organisasi ya. Jadi akhirnya mereka demi menyerap anggaran bikinlah acara sebanyak-banyaknya misalnya gitu. Yang nggak penting-penting yang nggak penting juga akhirnya dilakukan ya, diadakan. Nah ini yang seharusnya efisiensinya di situ. Misalnya dalam setahun nih kok sampai 10 kali misalnya. Nah itu apa emang harus sebanyak itu ya, dipotong jadi 5 kali misalnya kan, jadi lebih efisien gitu ibaratnya. Nah efisiensi itu kan seharusnya kayak gitu, program, jadi programnya diefisienkan, otomatis anggarannya juga bisa diefisienkan mengikuti ibaratnya. Iya benar-benar. Jangan anggaran dulu, akhirnya semua program jadi kena, ini kacau banget. Iya benar ya, karena memang ya itu nggak semua program buruk kan, banyak juga program-program yang positif dan berdampak luar biasa untuk masyarakat. Dan semoga sih masukan-masukan yang tadi dari akademisi, mungkin dari teman-teman PNS yang sudah mulai bersuara bisa didengar oleh Pak Prabowo, dan alhamdulillahnya sekarang agak dihentikan sedikit gitu ya. Tunda dulu katanya. Oke, mungkin lagi dikaji ulang ya. Mudah-mudahan ya. Ya semoga dikaji ulang dengan cara yang seperti tadi kita sudah ilustrasikan lah ya. Semoga bisa menjadi masukan baru nih buat pemerintah, karena ya penting juga untuk mengefisiensi program ini gitu ya. Oke deh teman-teman, semoga teman-teman makin kritis. Jangan lupa tonton terus podcast Titik Kritis. Salam kritis. Salam kritis.